Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita hari ini? Tentunya kita berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan satu apapun. Nah, anak-anakku, sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan pelajaran atau sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan pemahaman. Amin. Kalian telah belajar 5 Asmaul Husna dengan artinya kan? Nah, sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala digambarkan dalam Asmaul Husna tersebut. Dalam satu riwayat, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Latihlah diri kalian berakhlak dengan akhlak atau sifat-sifat Allah." Nah, berikut kita akan belajar tentang berakhlak dengan 5 Asmaul Husna. Pertama, menahan diri. Pernahkah kalian mengalami peristiwa seperti pada gambar di samping? Bagaimana pengalaman kalian saat dicurangi oleh teman waktu bermain? Marah itu manusiawi, kodrat manusia. Namun, bila marah itu dilampiaskan dalam bentuk tindakan, maka keadaan akan penuh perselisihan, jauh dari kedamaian. Apabila anak yang bermasalah tidak egois dan minta maaf dan kalian pun mampu mengendalikan diri dan memaafkan yang bersalah, maka ketentraman akan diraih kembali. Menahan diri dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain merupakan wujud dari kemampuan menguasai diri. Menahan diri dapat diterapkan dalam banyak hal. Contohnya, menahan diri dari membeli sesuatu yang tidak penting, menahan diri dari bermain yang berlebihan, menahan diri dari berbuat curang. Menahan diri adalah cermin dari kemampuan menguasai diri ketika hendak berbuat yang buruk atau merugikan orang lain. Ini adalah bagian dari akhlak yang meneladani Asmaul Husna Al-Malik. Kedua, mandiri. Mandiri artinya mengerjakan segala sesuatu sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kebiasaan hidup mandiri harus dimulai sejak dini. Makan sendiri, mandi sendiri, berpakaian sendiri, menyiapkan alat sekolah sendiri. Hidup mandiri akan melahirkan anak yang tangguh, optimis dan percaya diri dalam hidupnya. Ia tidak mudah menggantungkan pekerjaannya kepada orang lain, baik orang tua, saudara, atau teman. Kemandirian akan mengantarkan seorang pada derajat kemuliaan, mulia di hadapan Allah dan manusia. Mulia di hadapan Allah sebab ia mengikuti anjuran syariatnya sebagaimana dicontohkan Nabi. Mulia di hadapan manusia karena orang lain tidak merasa terganggu dengan sikapnya. Perilaku mandiri salah satu contoh perbuatan yang meneladani Asmaul Husna Al-Aziz. Dengan mandiri hidup menjadi mulia. Yang ketiga, cinta kebersihan. Apakah anak-anak suka hidup bersih dan menjaga kebersihan? Mengapa kita harus hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal? Bagaimana pengalaman kalian dalam menjaga kebersihan di sekolah maupun di rumah? Fitrah manusia suka keindahan dan kebersihan, sehingga semua manusia suka hidup bersih dan menjaga kebersihan lingkungan. Mencintai kebersihan diajarkan oleh agama Islam. Di samping juga memberikan dampak manfaat bagi kesehatan, baik jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kebersihan merupakan hal yang mendapat perhatian besar dari agama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa kebersihan bagian dari iman. Perhatian Islam dapat dibuktikan dengan kewajiban berwudu sebelum sholat, anjuran bersiwak, kewajiban mandi, bersuci setelah hadas. Memperhatikan kebersihan bukan hanya kebersihan badan, pakaian dan tempat, namun yang paling penting lagi adalah kebersihan hati. Islam meminta kita untuk menjauhi penyakit hati seperti sombong, dengki, riya dan bangga diri. Kebiasaan hidup bersih merupakan akhlak terpuji yang meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Setiap saat kita harus berusaha menjaga kebersihan diri, lingkungan, dan alam sekitar. Keempat, menjaga lisan. Demikianlah manfaat dan bahaya lisan.
Kadang ia membuat orang lain senang hati dan lain waktu membuat orang lain sakit hati. Maka jagalah lisan agar selalu menyenangkan bukan menyakitkan. Hati-hatilah berbicara. Pikirkan untung ruginya sebelum terucap menjadi kata-kata. Lalu untuk apa sebaiknya lisan digunakan? Gunakanlah lisan untuk berzikir, membaca Al-Quran, menasehati dalam kebaikan, mengajarkan ilmu dan amal soleh lainnya sesuai tuntunan. Jauhkan diri dari dosa-dosa lisan seperti adu domba, fitnah, ghibah, mencela, membuka aib seseorang. Kita harus selalu menjaga lisan dari perkataan yang menyakiti hati orang lain. Dengan demikian, berarti kita telah membuat orang lain tentram dan damai. Inilah salah satu perilaku yang meneladani Asmaul Husna As-Salam. Bagaimana keadaan suatu pertandingan bila penonton membuat kekacauan dengan melempar botol ke lapangan? Suasana tidak aman, takut dan marah akan meliputi suasana batin setiap orang jika ketertiban tak diindahkan. Kepatuhan pada aturan harus dibiasakan dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Ketika kalian berada di rumah, sekolah, masjid, atau tempat lainnya, maka ikutilah aturan. Inilah kunci mewujudkan rasa aman di tengah masyarakat. Mengikuti aturan inilah yang disebut tertib. Menciptakan ketertiban hingga membuat orang lain merasa aman merupakan salah satu teladan dari Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, demikian tadi pelajaran tentang berakhlak dengan lima Asmaul Husna. Nah, masih ada nih pesan moral yang dikutip dari hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Dia menyukai perkara-perkara yang mulia dan dia membenci perkara-perkara yang hina lagi tercela. Nah, semoga materi yang telah kita simak tadi dapat memberikan manfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.